Kita kembali dibuat bangga atas prestasi sejumlah anak muda Indonesia. Tanpa banyak bicara, mereka berbuat banyak untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Apa yang mereka lakukan? Mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Pemuda adalah penerus generasi bangsa. Di tangan merekalah nasib bangsa ditentukan. Untuk itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2009, Astra meluncurkan program Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia yang disingkat menjadi Satu Indonesia. Program ini merupakan Corporate Social Responsibility Branding Group Astra yang ditujukan untuk kemajuan dan persatuan Indonesia menuju bangsa yang sejahtera dan bermartabat. Astra merasa terpanggil untuk memberikan apresiasi kepada generasi muda Indonesia yang dianggap berprestasi dan mempunyai kontribusi positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Melalui program Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia atau disingkat menjadi Satu Indonesia Awards. Melalui perjalanan yang panjang dan seleksi yang cukup ketat, dengan melibatkan juri-juri yang berkompeten di bidangnya masing-masing, maka setiap tahunnya dipilih 5 penerima Satu Indonesia Awards yang memenuhi kriteria penilaian Dewan Juri, yang meliputi motif, hasil, jangkauan, dan kesinambungan dari program kegiatan mereka. Adapun penerima apresiasi Satu Indonesia Awards 2010 adalah Amelia Agustin, yang dikenal dengan julukan si Ratu Sampah, Muhammad Farid dengan program Sayur untuk Indonesia, A.A. Abdullah Sang Laskar Hijau dari Lumajang, Mansetus Kalimantan Balawa dengan ojek untuk Bu Bidan, dan Sri Irdayati yang terpanggil untuk mencetak milioner muda. Di tahun 2011, penghargaan yang sama kembali diberikan kepada 5 penerima Satu Indonesia Awards, yaitu Rusmawati yang membangun kemandirian lewat Sanggar Belajar Anak, Ratna Indah Kurniawati, bidan yang terpanggil melawan kusta, Heri Chandra Santoso, pemuda yang menghidupkan sastra dari Desa Bajo, Andi Taufan Garuda yang terpanggil mengembangkan keuangan mikro di Ciseeng, dan Hayudiah Patria, sarjana pangan yang menjadi pemberdaya gizi dari tanaman liar. Mereka adalah contoh nyata dari generasi muda yang selalu membawa semangat dan idealisme serta harapan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Ya, beberapa penerima apresiasi Satu Indonesia Awards akan tampil di Kick Andy kali ini. Salah satu di antaranya adalah Amelia Agustin. Iya, terima kasih Ami. Jadi Ami sekarang baru naik kelas 2 SMA. Baru naik kelas 2 SMA. Waktu duduk di SMP, Ami sudah dijuluki Ratu Sampah ya. Ya, apakah saya perlu interview sambil nutup hidung? Kenapa sampai dijuluki Ratu Sampah? Karena dari kelas 1 SMP udah main sama sampah. Main sama sampah? Tidak main sama teman sebaya gitu. Ami, waktu dijuluki Ratu Sampah itu bangga atau sedih atau tersinggung? Awalnya sih justru bangga karena mungkin teman-teman sudah mengenal Ami dengan ciri khas yang Ami punya. Karena dari SMP mungkin sampai sekarang juga dari pulang sekolah saat teman-teman mungkin sudah pulang, sudah enak tidur di rumah. Ami dan teman-teman waktu di SMP 10 orang, kita mau mengolah sampah teman-teman di sekolah. Kenapa sampai disebut Ratu Sampah? Ikuti tayangan berikut ini. Jika kita bukan orang sembarangan, kita jangan buang sampah sembarangan. Demikian kutipan kalimat penyemangat yang melekat pada seorang pelajar putri asal Bandung, Amelia Agustin. Nama saya Amelia Agustin, biasa dipanggil Ami. Umur saya sekarang 16 tahun, dan saya dijuluki Ratu Sampah. Tahun 2008, hatinya resah akan persoalan sampah di sekitar lingkungannya. Meski saat ini masih duduk di bangku menengah pertama, Ami semangat membuat gerakan anti sampah yang diberi nama gerakan Go to Zero Waste School. Mau itu orang bilang itu jijik, orang bilang itu kotor, atau mau bilang diculun, tapi setidaknya saat kita bergerak untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar kita telah membuat satu perubahan yang meskipun itu kecil tapi akan berdampak besar suatu hari nanti gitu.
Sebagai pelajar, ia tak segan mengotori tangannya membersihkan dan memilah sampah yang telah ia kumpulkan bersama teman-temannya. Ternyata kebahagiaan itu bukan saat kita ke mall, saat kita nonton, saat kita ngabisin uang orang tua, tapi saat Ami terjun ke sampah dan melihat mang-mang di sekolah, mang-mang Caraka bilang bahwa dengan adanya kegiatan ini, sampah-sampah di sekolah bisa lebih terselesaikan. Istilahnya dengan adanya kita bisa bersejahterakan gitu, dengan mereka menjual-jual sampah dari hasil yang kita pilah itu. Berbekal pengetahuan seadanya, sampah organik ia ubah menjadi kompos. Sementara sampah anorganik ia berikan ke ibu-ibu di sekitar sekolahnya untuk diolah menjadi kerajinan tangan di daerahnya. Yang dari anorganik ini seperti bekas ini mie bisa menjadi tas yang seperti ada di belakang ibu ini, dan ini bekas kopi. Semua sampah-sampah menjadi barang yang berguna. Kami memberikan mesin jahit karena untuk mengembangkan usaha saya, membuat tas sekolah dari kain perca, membuat tempat pensil, sarung bantal, kursi dari kain perca dibuatkan di sini. Jadi baiknya Ami untuk membantu saya, ekonomi keluarga saya gitu khususnya. Ada sampah yang bukan punya kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Tak berhenti sampai di situ, Ami tanpa kenal lelah terus berbagi pengetahuan tentang pentingnya menjaga bumi. Bumi itu bukan warisan nenek moyang kita, tapi bumi ini adalah titipan dari anak cucu kita. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, ingat bahwa we are small for the world, but we are big for our generation. Bandung bercerita, satu cerita, satu suara, satu semangat Indonesia. Bagaimana persisnya sampai Ami terlibat urusan sampah ya? Jadi awalnya waktu di SMP, kelas 1 SMP saat itu, Ami dan teman-teman kalau olahraga suka ngelewatin lapangan hupdam. Dan 3 kali keliling gitu. Dan saat dia keliling, itu di depan lapangan hupdam itu ada TPS Tegalega. Nah rata-rata, apalagi anak perempuan, pasti bilang, ih bau ya, ih jijik ya, ih kotor ya. Ami pikir, loh kok aneh ya, Ami sering mengenal itu dan 12 tahun saat itu Ami tinggal di bumi. Kok egois sekali ya, kita tidak mengolah sampah yang kita hasilkan tiap detik itu gitu. Tiap hari kita menghasilkan sampah, tapi kita berpikir bahwa saat kita membayar uang Rp2.000 ke mang-mang sampah, permasalahan itu selesai gitu. Padahal kan rantai mata sampah itu bukan hanya sekedar kita buang dan kita selesai. Jadi akhirnya dari situ, Ami dan teman-teman kita 10 orang dan juga Bu Nia, guru SMP Ami, kita membuat satu program yang namanya Go to Zero Waste School. Kita juga bisa melakukan perubahan yang memang tidak besar, tapi menurut Ami dan teman-teman, lebih baik kita ikut menyalakan lilin sekecil apapun itu daripada Indonesia dalam kegelapan gitu. Lebih baik kita bergerak meskipun itu hal kecil, tapi itu akan terus berkelanjutan dan itu akan menjadi dampak yang besar. Iya. Tapi dengar-dengar waktu itu banyak teman Ami juga yang mengejek ya. Terus bagaimana reaksi Ami ketika diajak? Ami tidak peduli ya, maksudnya Om, kalau orang hanya sekedar berbicara bahwa kamu ngapain sih ngurusin hal-hal yang seperti itu, tapi kan justru ini tugas seorang anak muda gitu, melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain dan jarang orang lain mau melakukan itu. Sampai ke situ ya pemikiran Ami dan teman-teman. Tapi sampahnya diapakan itu ya? Ya, jadi sampahnya ada yang kalau sampah organik itu dibikin kompos. Terus untuk sampah-sampah kertas kita bikin kertas daur ulang. Jadi kertas daur ulang itu mirip kayak gini-gini. Ya, jadi ini boleh, untuk ini buku cerita teman-teman, itu teman-teman Ami yang pakai baju hijau. Coba berdiri dong teman-teman Ami. Iya. Ya, terus untuk sampah kayak Tetra Pak, kayak
susu-susu gitu dan teh-teh gitu, itu dibikin kayak kertas daur ulang juga sama. Ini terus dijadikan apa nih? Kalau ini bikin kertas daur ulang, jadi sebenarnya ini Boleh juga perlihatkan. ya, ini juga ada satu cerita. Jadi kalau ini kan ceritanya kayak biasa aja, terus juga bikinan sama teman-teman gitu. Jadi kita karena kita memang tidak punya banyak biaya untuk membuat seperti ini, jadi kita pakai barang-barang yang ada. Terus Tapi juga keren ini. Besok saya main-main di sampah aja lah. Iya. gitu. Nah, kalau nggak salah sampah organik itu dikelola dengan metode takakura. Iya. Apa itu takakura itu? Jadi takakura itu sebenarnya suatu metode pengolahan sampah organik, tapi lewat pakai keranjang. Yang nemu ini namanya orang Jepang, namanya Mr. Takakura. Jadi namanya keranjang takakura. Apa manfaat keranjang takakura ini? Kalau takakura ini dia digunakan untuk mengolah sampah organik lebih cepat dan lebih mudah. Apalagi kalau untuk sekolah yang tidak punya lahan untuk pengkomposan, biasanya lebih pakai keranjang-keranjang takakura. Kayak kalau itu kayak keranjang cucian, cuman biar lebih elit. Jadi namanya takakura kan kayak Iya, iya. Kalau yang non organik atau anorganik? untuk sampah-sampah anorganik ya ada juga yang dibikin dari bungkus-bungkus makanan kayak gini gitu. Dan permasalahannya awalnya kan kita punya dua versi. Jadi yang kelihatan dari sampah dan yang tidak terlihatan dari sampah gitu. Kayak soalnya kan kalau kelihatan dari sampah rata-rata apalagi ibu-ibu dan anak-anak remaja cewek nggak mau pakai gengsi, nanti teman-teman aku ngejek atau dari sampah gitu. Makanya kita berpikir untuk bikinnya lebih bermotif. Jadi kalau ini kan tidak terlihat sampah, ini kayak bunga, padahal ini dari satu bungkus mie dan ini dari satu bungkus kopi yang diambil cangkir-cangkirnya. Gitu. Coba lihat, keren banget ini. Ini kalau istri saya beli kan nggak tahu dia dari sampah. Iya. Keren, keren, keren. Oke, pada awalnya Ami mengkampanyekan tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar melalui wayang kardus. Nah, bentuk apa lagi yang ditawarkan oleh Ami dan teman-teman? Ikuti terus Ki Kendi.